Dan kita bergabung dengan rekan Nasta Syafrina di Pasar Senen Jakarta dan Desi Juliani di Pasar Sederhana Bandung, Jawa Barat. Kita ke Nasta terlebih dahulu. Nasta, harga komoditas apa saja yang masih tinggi di sana? Ya, selamat siang Wilson dan juga Lovi. Memang hari ini sudah memasuki pekan kedua di bulan suci Ramadan, yang mana memang sejumlah komoditas sembako yang ada di Pasar Senen Jakarta Pusat ini cukup tinggi begitu. Misal saja seperti minyak curah hingga minyak goreng kemasan. Di sini itu tergolong mengalami kenaikan secara signifikan, yang mana juga minyak curah dijual di kisaran harga Rp18.000 per kilogramnya. Kemudian juga untuk minyak goreng kemasan dijual di kisaran harga Rp48.000 hingga Rp50.000 per 2 liternya ini. Para pedagang pun juga menyebutkan bahwa sudah 3 bulan terakhir ini tidak menjual minyak curah lantaran memang stok ataupun ketersediaan minyak curah ini cukup langka. Sementara itu juga selain minyak curah, komoditas sembako lainnya yang mengalami kenaikan seperti cabai rawit merah hingga ayam potong juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Yang mana cabai rawit ini dibanderol di harga Rp50.000 per kilogramnya. Selain itu juga untuk ayam potong yang mana dijual semula sebelum bulan suci Ramadan di angka Rp32.000 per kilogramnya, kini melonjak tinggi hingga Rp40.000 per kilogramnya. Dan pedagang pun juga akan memprediksi bahwa nantinya pada pertengahan bulan suci Ramadan ini harga komoditas sembako akan mengalami penurunan, namun pada menjelang Idul Fitri nantinya akan menaiki kembali, mengingat juga permintaan pasar terlalu tinggi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah kenaikan komoditas sembako yang ada di Bandung ini mengalami kenaikan juga, sudah terhubung juga dengan rekan kami yaitu Desi. Terima kasih Nasta. Ini kondisi yang berbeda pemirsa dialami di Pasar Sederhana Bandung, di mana kalau di Pasar Senen tadi sejumlah bahan pokok ini mengalami kenaikan, namun di Pasar Sederhana ini harga bahan pokok berangsur normal. Nah, kenapa saya katakan berangsur normal pemirsa? Karena ada sejumlah bahan pokok yang naik, ada pula yang stabil harganya. Ini ada beberapa hal yang menjadi catatan kami pemirsa, di mana untuk harga yang masih tinggi ini terjadi pada komoditas daging sapi, di mana saat ini yang masih dijual harganya adalah Rp140.000 per kilogram, dari sebelumnya di Rp120 sampai dengan Rp130.000 per kilogram. Kemudian juga yang masih tinggi harganya di sini adalah kemiri, di mana kemiri ini adalah bahan wajib membuat bumbu. Harganya kini adalah Rp48.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kemudian pemirsa, ada juga sejumlah komoditas yang masih langka, di mana di sini adalah minyak goreng curah yang masih langka di pasaran. Kami tadi sempat berbincang dengan salah satu pedagang minyak goreng di Pasar Sederhana yang menyebutkan bahwa sudah 1 bulan terakhir tidak menjual minyak goreng curah karena tidak mendapat pasokan, baik itu dari distributor, dari agen maupun juga dari grosir. Kalaupun ada, ini juga dijualnya juga masih tinggi pemirsa, berkisar di antara Rp24.000 untuk harga terendah, dan di harga tertingginya adalah Rp26.000 per kilogram. Sementara yang terbaru ini yang langka adalah gula pasir kemasan, di mana ini memang ada keterbatasan yang diberikan oleh distributor. Biasanya pedagang ini menerima kiriman dari distributor sebanyak 5 karton per 2 minggu, namun sekarang dibatasi pemirsa hanya 1 karton saja, dan yang tersedia kini hanyalah gula pasir curah. Gula pasir curah pun naik dari sebelumnya Rp14.000 per kilogram, kini harganya Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk komoditas lainnya seperti misalnya ayam potong ini cenderung stabil, dan bahkan ini cenderung menurun ya pemirsa. Seperti misalnya untuk ayam broiler, harganya sendiri sekarang di Rp38.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp42.000 per kilogram. Kemudian juga untuk cabai merah juga sama, ini sudah turun harganya, sekarang di Rp40.000, cabai rawit di Rp40.000, dan bawang merah di Rp32.000 per kilogram. Dan harga ini diprediksi akan kembali naik H-7 sebelum Lebaran. Wilson. Baik, terima kasih Desi Juliani dari Bandung, dan sebelumnya ada Nasta dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.